Halo kawan-kawan mahasiswa. Kali ini Anda sedang menonton video dari saya, Tristan Rohmawan. Masuk pada materi yang ketiga terkait metode penelitian bahasa Indonesia. Oke. Pertama-tama kita akan bahas dulu agak feedback ke belakang terkait jenis-jenis metode. Jadi jenis metode itu sebenarnya kaitannya nanti dengan metode penelitian. Jadi kan yang di pelajaran 1 kita sudah membahas ada beberapa jenis penelitian. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap metode yang akan ditampilkan pada bagian bab metode. Itu. Jadi misalnya di situ Anda memilih kuantitatif, kualitatif, pengembangan, blended, gabungan dari kuantitatif kualitatif atau R&D, research and development, gabungan dari jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif yang kemudian diikuti oleh pengembangan. Berikutnya ada penelitian tindakan, penelitian penerapan dan eksperimental, dan seterusnya. Di pelajaran 1 bisa dibuka kembali. Jadi intinya ketika kita menuliskan tentang metode penelitian, maka kita bisa merujuk pada jenis penelitian yang sedang kita lakukan. Tinggal kita cari referensi saja mengenai metode penelitian tersebut. Penjelasan-penjelasannya bisa kita cari di buku referensi terkait metode penelitian. Itu secara umum. Gitu ya. Ini masih penjelasan metode secara umum, itu di awal. Apa itu kuantitatif atau apa itu kualitatif itu dijelaskan di awal. Nah, berikutnya ini lebih teknis lagi di bagian berikutnya. Jadi bagian di dalam metode itu ada bagian yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi menjelaskan teknik-teknik di dalam berpenelitian, mulai dari teknik pengambilan data, teknik dalam analisis data, teknik verifikasi, teknik triangulasi, keabsahan atau validitas data, kemudian juga ada teknik dalam memvalidasi hasil analisis, kemudian teknik uji coba, revisi, pemutakhiran data atau hasil penelitian, kemudian teknik sosialisasi dan diseminasi. Intinya di sini ada sebuah teknis yang akan dijelaskan baik secara deskriptif maupun secara prosedural gitu. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data terkait cara-cara atau tahap dalam mengambil data. Kemudian juga dijelaskan bagaimana batasan data, alat atau instrumen untuk mengambil data, sumber data, cakupan dan batasan sumber data, konteks pengambilan data pada sumber data atau bentuk pengondisian yang dilakukan oleh peneliti, dan cara mendekati sumber data secara teknik. Mungkin khusus gitu ya, ada teknik khusus dalam mendekati objek penelitian, atau bisa juga dituliskan di situ bagaimana teknis kehadiran peneliti. Oke, saya jelaskan dulu. Kalau tata cara dan tahap-tahap pengambilan data, saya kira mungkin sudah pada paham ya. Intinya bagaimana cara kita dalam mengambil data, gitu ya. Bagaimana caranya, tahap-tahapnya, cara apa saja yang kita lakukan. Nah, ini secara teoritis sebenarnya banyak dijelaskan di buku-buku metode penelitian gitu ya. Bagaimana teknis mengambil data. Juga bisa Anda sajikan langsung bagaimana cara Anda mengambil data. Jadi dari teori, ketika Anda membaca teori, pastinya langsung, oh begini cara mengambil data. Oke, berarti cara saya mengambil data ini begini. Kemudian diberikan tahapan-tahapannya. Juga batasan. Datanya perlu dibatasi, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara batasan data dan batasan sumber data. Saya beri contoh, misalnya saya sedang meneliti folklore di Desa Gentong gitu ya, terkait cerita rakyat Kiai Sepuh gitu. Jadi cerita legenda Kiai Sepuh. Nah,
ketika saya mengambil data, saya hanya fokus pada data-data lisan. Artinya data-data yang disampaikan secara lisan oleh masyarakat, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sedangkan cerita yang non lisan, misalnya saya dapatkan dari catatan gitu ya, catatan misalnya ada manakib di situ. Ketika haul itu ada yang namanya manakib. Manakib itu isinya biografi kiai. Nah, ini tidak saya ambil karena saya membatasi sumber data saya hanya pada yang lisan. Gitu ya. Kemudian datanya juga hanya pada legenda. Sehingga ketika ada cerita tentang biografi beliau, latar belakang masa kecil beliau di mana, nama orang tua siapa, dan lain sebagainya, yang sifatnya biografis dan kesejarahan, itu saya jadikan data bahan rujukan saja, gitu ya. Bahan pemahaman saja bagi peneliti, gitu. Tidak sebagai data utama yang nantinya akan saya jadikan bahan penelitian. Saya hanya fokus pada legenda-legendanya, artinya bentuk-bentuk fiktif yang dibuat oleh masyarakat, jadi fiksi masyarakat yang dilisankan gitu ya, karena sumber datanya harus lisan. Yang tulisan saya jadikan sumber data sekunder, yang non legenda saya jadikan bahan sekunder. Nah, di antara legenda kiai itu pasti ada juga legenda anaknya, legenda adiknya, saudara-saudaranya, orang-orang di sekitarnya juga ngikut gitu ya di dalam legenda kiai sepuh. Nah, ini saya jadikan data sekunder, tidak saya jadikan data primer. Saya batasi pada legenda kiai sepuh. Nah, cukup itu aja, sehingga datanya tidak melebar kemana-mana. Nah, sumber data tadi selain saya batasi dari bentuknya, juga saya batasi secara teritori. Saya akan membatasi hanya di sekitar makam, situs makamnya. Jadi saya ambil katakanlah teritori memutar gitu ya. Saya ambil peta, kemudian saya jadikan situs makam sebagai titik tengah, kemudian saya lingkari dengan jarak 1 sampai 2 km. Nah, itu sudah batasan data saya. Sehingga ketika ada orang di luar 3 kilo itu, maka saya akan jadikan data sekunder, kecuali dia adalah kriteria orang-orang yang dalam artian primer gitu ya. Misalnya sumber data primer dalam folklore itu adalah anak-anaknya, keturunan langsung dari kiai itu ya, yang nantinya akan bisa menyampaikan cerita dengan lebih komprehensif, atau mungkin juru kuncinya. Jadi bisa jadi juru kunci ini rumahnya sampai lebih dari 2 kilo, tapi juru kunci tetap primer gitu ya. Sedangkan masyarakat umum saya batasi 2 kilo itu, jadi memutar gitu ya. Jadi ada batasan teritori, ada juga batasan status orang yang akan saya wawancarai. Dia ini siapa? Apakah dia ini masyarakat biasa atau orang yang kemungkinan memahami cerita itu secara komprehensif? Misalnya anak-anaknya kiai gitu ya, atau misalnya juru kunci, atau dulu pernah mondok di pondoknya kiai tersebut. Nah, itu. Jadi sumber datanya juga dibatasi, tidak melebar kemana-mana. Gitu ya. Kemudian alat instrumen pengambilan data. Dalam mengambil data, saya juga menggunakan beberapa alat gitu ya. Mulai dari alat rekam, alat catat. Alat rekamnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk peralatan untuk mengambil audio visual atau hanya audio saja? Misalnya MP3 recorder gitu ya, dari recorder yang voice recorder yang kecil itu, ataukah pakai handycam, ataukah pakai HP, itu saya jelaskan secara rinci alat atau instrumen dalam mengambil data. Nah, berikutnya konteks dalam mengambil data pada sumber data atau pengondisian khusus. Nah, masih dalam contoh folklore, ini
ketika kita mengambil data, terkadang kita tidak bisa dalam kondisi yang formal. Jadi kita tidak bisa mendatangi sumber data atau narasumber dengan wawancara formal. Misalnya kita datangkan alat rekam yang banyak gitu ya, atau mungkin kita undang ke studio untuk diwawancara, ini nggak bisa. Nah, bisanya ini yang casual. Kita datang, kalau bahasa mereka sowan ya, kita sowan ke rumahnya Gus gitu ya, atau anak-anaknya Kiai ini tadi, atau guru ngaji di situ atau ustadz di situ, kita wawancara santai. Bahkan jika perlu, alat rekam itu disembunyikan. Karena kalau misalnya ketahuan merekam gitu ya, nah ini kadang-kadang ada beberapa sumber data yang disembunyikan. Nah, untuk menghindari sumber data yang disembunyikan gitu ya, data-data yang sebenarnya penting tapi ditutup-tutupi misalnya, maka mungkin kita perlu pengondisian yang candid gitu ya. Mungkin pakai kamera tersembunyi atau perekam tersembunyi. Nah, ini perlu pengondisian khusus gitu ya. Saya kira di penelitian lain juga sama. Ada pengondisian tertentu yang dapat menjamin bahwa data kita akan bagus, akan komprehensif, dan sumber data atau orang yang menjadi narasumber kita akan merasa nyaman dalam memberikan data, luwes dalam memberikan data, dan jujur. Nah, ini ada pengondisian tertentu. Nah, pengondisian ini juga terkait cara mendekati sumber data. Pendekatannya bagaimana? Kehadiran peneliti sebagai siapa? Apakah sebagai peneliti? Apa sebagai santri di situ? Apa sebagai warga di situ? Nah, perkenalannya itu bagaimana? Bagaimana seorang peneliti menghadirkan dirinya kepada narasumber? Nah, ini ada teknik khusus. Saya kira di penelitian lain juga akan banyak pengondisian tertentu. Nah, teknik pengambilan data ini yang sudah saya jelaskan tadi dijelaskan baik sesuai teori maupun praktek realitanya. Jadi ketika kita memilih teknik candid misalnya, kita coba cari dasar teorinya. Itu ada kan banyak di buku-buku metode penelitian itu kan banyak. Kalau datanya seperti ini, kalau sumber data seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu buku teorinya banyak. Nah, itu bisa kita jadikan rujukan. Kemudian praktek realitanya kita tuliskan dalam bentuk prosedural gitu ya. Nah, dan yang terakhir, agar mudah dipahami oleh pembaca nantinya, khususnya dosen pembimbing kita gitu ya, maka perlu adanya bagan. Jadi step by step proses pengambilan data itu bisa kita sajikan dalam bentuk bagan yang ringkas. Jadi enak, orang baca itu enak. Berikutnya teknik analisis data. Kalau tadi pengambilan data, teknik analisis data yakni terkait tata cara atau tahap-tahap dalam menganalisis data, kemudian batasan dalam menganalisis data, penggunaan konsep atau teori dalam analisis data, konteks pelaksanaan analisis, jika mungkin perlu konteks atau pengondisian khusus. Itu ya, saya jelaskan dulu. Kalau tata cara tahap analisis data, saya kira di semua buku banyak ya, di banyak buku metode penelitian ada tata cara dalam analisis data. Nah, tata cara ini disesuaikan dengan kondisi data dan fokus kajian yang akan kita cari. Apakah dalam bentuk klasifikatif gitu ya? Apakah data itu diambil korpus satu persatu, hanya kutipan-kutipan singkat gitu ya? Atau seluruh data yang besar itu tadi kemudian langsung dianalisis gitu ya? Atau kalau kuantitatif mungkin bentuk datanya adalah angka, maka diapakan? Apakah pakai SPSS atau yang lain gitu ya? Kalau kualitatif apakah pakai in vivo atau manual saja? Nah, ini bagaimana cara menganalisis data itu dijelaskan tata caranya. Nah, perlu juga analisis data dibatasi. Tentunya kita membatasi pada sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita bahas. Fokus penelitiannya apa gitu ya. Misal kita menemukan dalam analisis penelitian analisis
nilai moral gitu ya, nilai moral dalam novel. Nah, teori nilai moral itu nggak cuma satu, banyak gitu ya. Maka kita bisa pilih satu atau dua yang kita gabungkan sebagai acuan analisis datanya gitu ya. Kita batasi pada itu aja. Misal saya pakai pembagian nilai moral berdasarkan bukunya si A gitu ya, Profesor A. Maka di buku yang lain misalnya ada Dr. B, nah itu nggak perlu dipakai karena kita sudah membatasi gitu ya. Di awal itu harus dijelaskan, di bagian pendahuluan dan rumusan masalah sudah dijelaskan batasannya. Kan di pendahuluan kan ada batasan penelitian. Nah, ini disesuaikan dengan itu analisisnya. Jadi tidak sampai menganalisis yang di luar fokus penelitian. Berikutnya alat atau instrumen analisis data. Tadi kalau kuantitatif kita mungkin pakai SPSS atau alat yang lainnya, atau sekedar menggunakan analisis statistik yang manual gitu sudah cukup ya, tidak masalah gitu ya. Bergantung pada kemampuan dan keinginan penelitinya mau bagaimana. Kalau di kualitatif misalnya data dari buku langsung kita masukkan ke dalam NVivo. Setelah masuk NVivo maka diambil, ditandai gitu ya, di markup gitu ya, ditandai pakai highlight gitu ya, data-data yang sesuai klasifikasinya. Nah itu kalau pakai NVivo. Jadi misalnya kalau kita meneliti religiusitas dalam novel gitu, sebenarnya pakai NVivo itu gampang. Kita masukkan novelnya yang bentuk PDF itu di dalam NVivo, kemudian kita tinggal highlight gitu ya. Kita pakai mouse gitu, kita highlight, klik kanan, kita langsung bisa mengelompokkan. Ini masuk data ini masuk data ini, cepat. Begitu nanti selesai sampai halaman terakhir sudah di highlight setiap korpus data itu, terus dianalisis, langsung ketahuan. Jadi untuk korpus data klasifikasi bagian ini berapa persen, ini berapa persen, jumlah datanya berapa, halaman berapa, kodenya apa, itu sudah lengkap. Itu kalau pakai NVivo. Atau mungkin kita ya sudahlah, capek kalau pakai NVivo, masih harus belajar, oke manual aja. Maka pakai tabel. Nah, tabelnya ini bagaimana? Itu dituliskan di situ. Digambarkan di bab metode itu. Instrumennya harus muncul, contoh instrumen. Ya juga diberi mungkin 1-2 contoh bagaimana cara menganalisis. Gitu ya. Berikutnya, penggunaan konsep atau teori dalam analisis data. Tadi kan sudah dijelaskan batasan analisis data. Batasan disesuaikan dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ditentukan dengan memilih 1 atau 2 konsep teori gitu ya, sebagai batasan. Teori apa yang digunakan dalam menganalisis data gitu. Nah, itu dijelaskan juga. Berikutnya yang terakhir, konteks pelaksanaan analisis. Nah, jika dimungkinkan dalam beberapa penelitian perlu adanya pengondisian dalam melakukan analisis gitu. Contoh misalnya kalau kita menganalisis soal gitu ya, menganalisis soal atau menganalisis kemampuan siswa dalam mengerjakan sebuah soal gitu ya. Maka kita mungkin perlu untuk memilih beberapa kondisi gitu ya. Apakah ketika kita melakukan analisis itu dengan siswa ini mengerjakan tugas soal-soal itu di luar kelas gitu ya, atau bersamaan dengan ketika UAS. Nah, ini beda. Ini juga berarti terkait dengan teknik pengambilan datanya gitu. Ketika kita melakukan analisis kemampuan siswa dalam mengerjakan soal, tapi itu di luar kelas, di luar kewajibannya dalam mengerjakan soal untuk dapat nilai gitu, maka akan muncul kecenderungan misalnya siswa ini akan ogah-ogahan mengerjakan soal, atau misalnya dia mengerjakan buru-buru gitu ya,
semuanya cepat dikerjakan, tidak diperhatikan benar salahnya. Dan ternyata ini efek dari kalau pulang sekolah dia dipanggil oleh ibunya, disuruh buru-buru gitu ya, sudah ada yang jemput gitu. Jadi pengondisian mungkin diperlukan ketika kita melakukan analisis atau pengumpulan data. Kembali lagi dijelaskan sesuai teori, praktik realita, dan bagannya agar lebih jelas. Berikutnya, teknik verifikasi triangulasi keabsahan validitas data. Jadi, teknik verifikasi atau triangulasi atau menjamin keabsahan atau menjamin validitas data. Nah, ini jarang dilakukan dalam penelitian, khususnya di jurusan bahasa. Saya jarang sekali ada mahasiswa yang rela gitu ya menambah satu tahap lagi, yaitu tahap verifikasi atau triangulasi data. Jadi kadang-kadang cuma ditulis triangulasi data dilakukan dengan membaca ulang. Nah, membaca ulang itu tadi buktinya apa gitu ya? Membaca ulang buktinya apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Apakah beda dengan pembacaan pertama, pembacaan kedua, dan pembacaan ketiga? Jadi intinya, teknik verifikasi, triangulasi, keabsahan, dan validitas data ini adalah tata cara atau tahap-tahap dalam Anda menjamin apakah data yang sudah Anda cari, Anda dapatkan, itu sudah benar, sudah lengkap, sudah jelas, sudah valid. Gitu ya, sudah memenuhi katakanlah misalnya Anda mencari bentuk-bentuk perilaku feminis dalam sebuah novel gitu ya. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa semua data terkait feminis sudah Anda dapatkan di dalam novel? Nah, ini ada tata caranya gitu ya. Tata caranya bisa dilakukan dengan membaca ulang. Misalnya di situ dijelaskan peneliti melakukan 3 kali membaca buku, gitu ya. Juga bisa dilakukan dengan teknik dalam menjamin keabsahan ini ya, dilakukan dengan teknik membaca secara intensif setiap halaman, gitu ya. Membaca secara intensif setiap halaman, kemudian dicari berdasarkan ciri-ciri atau indikator feminis. Jadi satu halaman misalnya kita punya 10 indikator tentang feminis, ya dicari 10 indikator itu per halaman. Kalau misalnya dalam sebuah novel ada 300 halaman, maka kita mencari berapa kali? 300 kali 10, 3000 kali. Nah, tidak cukup 3000 kali, kita membaca novelnya 2 kali, berarti 3000 kali 2. Itu cara untuk membuktikan bahwa data kita benar-benar valid kalau secara kualitatif. Kalau kuantitatif bisa dilakukan dengan cek ulang. Jadi tesnya tidak dilakukan sekali, mungkin dilakukan 2 atau 3 kali, mungkin dengan suasana yang berbeda atau situasi yang berbeda, sehingga mungkin akan ditemukan perbedaan data gitu. Itu teknik dalam memverifikasi apakah data kita sudah valid gitu ya. Terkait alat instrumen dalam verifikasi validitas data gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kuantitatif misalnya mengulang beberapa kali tes gitu ya, mungkin alat tesnya berbeda. Maka di sini dijelaskan bagaimana perbedaan dari alat yang digunakan pada setiap pengambilan data. Nah, ada juga kalau kualitatif ini misalnya ketika kita sudah mendapatkan kumpulan nilai, maka kita bisa melakukan validasi menggunakan aplikasi gitu ya. Pakai aplikasi SPSS itu sudah bisa untuk menentukan apakah distribusi data kita sudah benar atau tidak. Itu juga
di kualitatif gitu ya. Ada alatnya tadi kan. Misal lagi ketika kita meneliti penderita bibir sumbing. Untuk menjamin validitas data, maka kita mengambil data dengan beberapa teknik. Misalnya pakai wawancara langsung yang pertama. Yang kedua, diikuti ketika pelajaran di kelas. Jadi ketika dia ngomong di kelas itu diikuti. Ketika dia di kantin atau di ruang sosial umum atau ruang publik diikuti. Di rumah juga diikuti. Nah, ini bentuk kita menjamin bahwa data yang kita ambil dari penderita bibir sumbing ini terkait problem bahasanya itu juga valid gitu ya. Alatnya, nah, berarti kan macam-macam. Kalau wawancara berarti ada pedoman wawancara, ada alat rekam, gitu ya, alat rekam suara. Kemudian untuk misalnya kita masih belum cukup ini, kita pakai tes Pak, pakai tes lisan. Jadi misalnya ada kata gitu ya, kemudian dia baca, berarti kita juga punya pedoman soal dan pedoman koreksi lisan itu tadi, gitu ya. Jadi alatnya apa saja itu dijelaskan. Nah, kemudian cakupan dan batasan dalam verifikasi. Ada beberapa peneliti yang idealis gitu ya. Dia berusaha agar penelitiannya valid. Misal, dia melakukan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar ini dipraktikkan di 5 sekolah. Gitu ya. Di 5 sekolah. Bahan ajarnya padahal cuma 1 gitu ya. Bahan ajar bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi, hanya pada kompetensi dasar menulis teks gitu ya. Kemudian diuji cobakan agar datanya valid gitu ya, diteskan itu di 5 sekolah. Itu 5 sekolah, masing-masing sekolah 2 kelas. Nah, ini berlebihan. Gitu ya. Ini kalau gini caranya, misalnya setara skripsi ya. Nah, ini mahasiswanya bisa enggak lulus-lulus. Gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk menjamin validitas data, ya kita juga harus tahu batasan. Kemampuan kita, waktu kita gitu ya. Maka harus dibatasi. Sampai mana kita menjamin validitas data? Sama tadi ketika kita analisis novel, kita mau baca berapa kali? Saya menjamin data dengan cara membaca 10 kali, Pak. Kemudian orang lain juga saya minta baca. Saudara saya, teman saya suruh baca. Saya suruh untuk menganalisis juga. Nah, ini keterlaluan. Gitu ya. Ada yang seperti itu, ada gitu ya. Meskipun tidak banyak. Gitu. Nah, kalau keterlaluan, kalau terlalu banyak proses dalam menjamin validitas data, tentunya juga akan memakan waktu. Dan ini sangat akan merugikan masa studi bagi peneliti itu kalau penelitiannya dalam urusannya dengan skripsi. Saya kira semua penelitian punya timeline, punya deadline gitu ya, kapan harus selesai. Kalau teknik validasi datanya itu terlalu berlebihan, maka waktunya juga cukup habis ya di validasi data saja. Analisis datanya nanti ketinggalan gitu ya. Padahal yang penting analisis. Nah, berikutnya pengondisian konteks gitu ya dalam melakukan validasi. Tadi kan saya juga jelaskan ada banyak macam dalam mengambil data. Macam teknik dalam mengambil data itu macam-macam. Nah, ketika kita menjamin validitas data, kita mungkin akan mengubah-ubah konteksnya. Sehingga kita punya data yang komprehensif. Nah, ini juga berkaitan dengan cara mendekatinya. Nah, semua ini sama dengan poin-poin yang tadi dijelaskan sesuai teori, praktek realitanya, dan bagannya. Nah, biasanya ini nggak dipisah gitu ya. Teknik pengambilan data dan teknik triangulasi atau penjaminan kevalitan datanya itu digabung gitu ya.
Kalau kualitatif rata-rata digabung. Jadi biar ketahuan, saya ngambil data seperti ini, cara saya menjamin validitas data seperti ini. Nah, itu beriringan. Kalau kuantitatif, karena biasanya itu yang dijamin validitas datanya itu ada sendiri khusus gitu ya. Misalnya pakai analisis distribusi nilai gitu ya, normalitas nilai, maka mungkin bisa disendirikan kalau di kuantitatif. Berikutnya, teknik validitas hasil analisis. Jadi, kalau tadi teknik kita dalam menjamin validitas data yang diambil dari sumber-sumber data, sekarang adalah teknik dalam menjamin validitas hasil analisis. Itu ya. Sama, ketika Anda melakukan analisis, itu ya, ada yang perlu dijamin bahwa analisis Anda itu sudah benar, minimal secara teori, gitu ya. Validitasnya secara teoritis benar, gitu ya. Oh, ini secara teori sudah benar teknik analisisnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin analisisnya analisis berlapis, gitu ya, dengan beberapa teknik analisis yang berbeda sehingga mungkin menghasilkan hasil data yang berbeda. Gitu ya. Sama juga harus diperhatikan alat-alatnya, cakupan dan batasannya, jadi tidak berlebihan dalam melakukan validitas hasil analisis. Gitu. Kemudian konteksnya mungkin perlu ditata, kehadiran validator. Nah, ini mungkin ketika kita selesai melakukan analisis, kemudian kita tidak yakin karena kita merasa bukan orang yang expert di bidang analisis tersebut, maka kita bisa menghadirkan seorang validator. Ya, misalnya validator ahli itu ya, dosen atau misalnya ahli praktisi, katakanlah misalnya setelah kita melakukan proses penyusunan data ya, pengolahan data sehingga terbentuk sebuah produk, misalnya kalau di R&D ya ada produk, kita bisa analisis validasi hasil itu tadi ke seorang validator. Misalnya validatornya adalah seorang guru, praktisi, orang yang menggunakan yang akan menggunakan bahan yang sudah kita kerjakan, atau validator di bidang orang yang tahu statistik gitu ya, dosen matematika misalnya, kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi kita bisa hadirkan validator di situ. Nah, gitu. Kemudian ada teknik uji coba dan revisi atau pemutakhiran data. Jadi bisa jadi ketika kita sudah menghasilkan sebuah hasil analisis atau hasil pengembangan penelitian, kita masih perlu untuk menguji coba apakah data yang sudah kita analisis sudah benar, gitu ya. Apakah produk yang sudah kita hasilkan sudah bagus. Maka ada proses selain divalidasi tadi ya, diuji cobakan, dipraktikkan. Kemudian juga dilakukan revisi. Kalau bentuknya kualitatif atau kuantitatif, bisa juga dengan melakukan pemutakhiran data. Gitu ya, agar datanya menjadi valid. Nah, biasanya teknik ini dilakukan setelah kita menilai validitas data dan validitas hasil analisis. Nah, ini pernah terjadi pada sebuah penelitian gitu ya. Misal kita meneliti, ada sebuah penelitian ini saya cerita sebuah penelitian, ada penelitian tentang gaya kelekatan dan gaya kelekatan dan penyesuaian sosial gitu ya. Jadi gaya kelekatan dan penyesuaian sosial pada siswa SMP. Nah, setelah data dianalisis, dikumpulkan gitu ya, data dikumpulkan, jadi dilakukan tes gitu ya. Jadi pengisian kuesioner terkait gaya kelekatan dan penyesuaian diri di sekolah gitu ya. Kemudian hasil analisis didapat, kemudian ditemukan sebuah
data yang menyimpang gitu ya. Jadi ada beberapa data yang tidak sesuai dengan teori. Kalau secara teori, siswa yang gaya kelekatannya bagus di rumah, gaya kelekatan ini cara siswa dalam dekat dengan orang tua di rumah, dengan keluarga di rumah. Nah, secara teori, kalau gaya kelekatannya bagus, penyesuaiannya bagus, gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa siswa yang tidak mengakui bahwa dirinya punya kelekatan yang bagus dengan orang tua di rumah. Tapi anehnya, penyesuaian sosialnya bagus, teman-temannya banyak. Nah, ini kan tidak sesuai dengan teori. Maka kemudian peneliti, nah ini tergantung ya, saya kira tergantung pada mental penelitinya. Biasanya kalau peneliti itu kalau sudah ketemu data menyimpang ini, pilihannya datanya dihapus gitu ya. Ketakutan ya, takut dimarahi sama dosen pembimbingnya, takut hasil analisisnya nanti tidak valid, takut hipotesisnya ditolak. Nah, gitu. Tetapi kalau Anda adalah seorang peneliti yang benar, maka Anda bisa memutakhirkan datanya. Data-data yang menyimpang ini bisa ditelusuri lebih lanjut. Maka data yang menyimpang itu tadi bisa didatangi, dimutakhirkan dengan hasil wawancara secara mendalam. Jadi terhadap fokus pada beberapa data yang bermasalah, yang menunjukkan dia tidak punya kelekatan sosial, kelekatan yang baik dengan orang tua atau keluarga, tetapi punya penyesuaian yang bagus. Nah, ketika diwawancarai misalnya ditemukan bahwa ternyata siswa ini kelekatan dengan orang tua memang kurang, tetapi kelekatannya dengan tetangga misalnya atau saudara jauh. Ya, bagaimana tidak yang ditanyakan di dalam instrumen penelitian kan orang tuamu, kakakmu, ibumu, nenekmu. Nah, ternyata dia dekatnya dengan tetangganya, adiknya tetangganya gitu ya. Atau orang lain yang selama ini ngemong ke dia gitu ya. Karena orang tuanya mungkin tidak ada atau keluarganya mungkin tidak punya peran yang bagus. Gitu ya. Jadi dia lebih dekat dengan sosial yang lain, yang dia anggap kemudian sebagai keluarganya yang kedua. Nah, ketika kita sudah menemukan fakta seperti itu, maka kita wajib untuk mencarikan dasar teorinya. Apakah benar gaya kelekatan ini tidak harus pada keluarga dekat? Nah, kita harus cari itu literaturnya. Bagaimana jika ada orang yang memiliki gaya kelekatan dengan selain saudara kandung gitu ya. Nah, setelah ditemukan dasar teorinya, nah barulah data-data yang bermasalah tadi bisa kita jelaskan gitu loh. Jadi data yang bermasalah itu jangan dibuang atau dihindari, tapi dijelaskan. Ini adalah tipikal peneliti yang baik gitu ya. Insya Allah kalau seperti itu, maka tidak akan dimarahi oleh dosbingnya, malah akan dapat pujian gitu ya. Karena data yang bermasalah juga bisa diselesaikan. Gitu. Jadi data-data yang sudah dianalisis itu sebenarnya masih bisa dimutakhirkan melalui berbagai macam cara. Gitu ya. Pemutakhirannya juga harus dibatasi ya, ada batasan waktu, cakupannya gitu ya. Agar tidak terus-terusan Anda mengambil data. Ambil data, dianalisis, kurang ditambahi lagi, analisis lagi, kurang lagi, ditambahi lagi, dianalisis lagi. Terus kapan selesainya penelitian itu? Jadi Anda perlu juga membatasi berapa kali revisi, berapa kali uji coba, berapa kali pemutakhiran data sampai pada hasil hasil data, analisis data terbaik untuk menjadi bahan pembahasan. Nah, di sini juga bisa jadi ada kehadiran objek uji pada proses uji coba, atau kehadiran seorang pemeriksa atau pembanding atau reviewer. Jadi setelah data itu dianalisis, bisa jadi ada reviewer di situ.
gitu ya. Yang atau misalnya jadi pembanding. Misal saya sudah meneliti ini satu novel gitu ya. Satu novel dengan pendekatan feminis. Nah, ternyata ada peneliti lain gitu ya yang kita minta peneliti bandingan gitu ya. Kita minta untuk melakukan penelitian serupa pada novel yang serupa, pada fokus data yang serupa gitu ya. Kemudian kita jadikan pembanding. Sehingga kita bisa melihat, oh data kita sudah lebih lengkap atau data kita kurang ini karena teman kita ini ada temuan yang lain gitu. Nah, ini semua ini juga bisa dijelaskan sesuai teori, praktek realitanya dijelaskan juga secara prosedural, dan tentunya untuk lebih ringkas diberikan dalam bentuk bagan. Gitu. Agak panjang. Oke. Demikian pelajaran 3 terkait metode penelitian bahasa Indonesia. Di sini sudah saya tuliskan juga tugas-tugasnya. Yang pertama tugasnya sebenarnya masih nyambung ya dengan tugas pelajaran yang 1 dan 2 kemarin, yaitu membaca 10 artikel 9/3 antara jurnal nasional dan internasional. Nah, tugasnya di sini adalah tentukan sebuah ide penelitian baru, kemudian cobalah membuat sebuah metode penelitian. Buat setiap bagian sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ya, teknik-teknik itu aja. Coba jelaskan mulai dari penelitiannya, jenis penelitian apa, metodenya bagaimana, kemudian teknik-teknik yang sudah saya sampaikan itu coba tuliskan. Ya, sebisanya lah ya, intinya Anda mereka-reka kira-kira gitu. Kalau saya penelitiannya idenya seperti ini, maka yang saya akan lakukan apa? Nah, itu tugasnya di metode penelitian. Nah, memang tidak lengkap ya. Saya kira tidak lengkap dalam saya menjelaskan tentang metode penelitian ini tadi. Anda bisa membaca sendiri di berbagai buku terkait metode penelitian. Sangat banyak saya kira yang harus dijelaskan. Bahkan ada satu mata kuliah khusus kan terkait metode penelitian. Karena di sini saya jelaskan secara singkat, maka saya jelaskan yang kadang-kadang miss saja gitu. Yang kadang-kadang ada kurang atau kelewatan gitu ya dari yang dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, itu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mengerjakan tugas gitu ya. Semoga apa yang kita kerjakan saat ini akan menjadi ilmu yang sangat berguna di masa depan.